Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Apa kabar Indonesia? Pada pertemuan pertama kali ini saya akan mencoba memberikan pengantar tentang pengenalan aplikasi Office terintegrasi. Jadi kali ini sebagai pengantar mata kuliah mahasiswa pada semester 1 FTI USN ini, sekarang saya akan menjelaskan aplikasi-aplikasi teknik-teknik atau integrasi-integrasi yang terjadi dalam era pembelajaran abad 21 di era revolusi 4.0 yang intinya sekarang semua pekerjaan dilakukan secara online. Maka pada pertemuan kali ini saya akan memberikan materi kuliah sesuai dengan judulnya pengenalan aplikasi Office. Nanti ini kita akan lihat perbedaannya antara online dan offline sebagai dasar kita dalam melakukan pengolahan data ya. Pada pertemuan ada pepatah mengatakan di kampung saya, tak kenal maka tak tahu. Nah, inilah profil saya. Jadi nama saya Sulfikar. Orang tua saya namanya Salu, sehingga nama saya Sulfikar Salu. Nah, S1 saya di Teknik Informatika STIM di Negara Makassar. S2-nya Ilmu Komputer di UGM. S3-nya Teknologi Pendidikan di UNJ Jakarta. Jadi tiga gelar akademik, 3 kota, Makassar, Yogyakarta, dan Jakarta. Ya cukuplah menjadi pengalaman. Kemudian ada beberapa gelar profesi, tata kelola IT, kemudian tata kelola jaringan komputer, kemudian tata kelola supply chain, rantai pasok, kemudian tata kelola pembelajaran abad 21. Nah, kebetulan mata kuliah ini saya sudah ambil sertifikasi internasionalnya yang telah saya selesaikan tahun 2018 kemarin. MCE, Microsoft Certified Educator. Ini adalah sertifikat pembelajaran internasional abad 21 dari Microsoft. Kebetulan saya sudah punya, jadi nanti kita akan implementasikan ya di kelas. Kemudian saya juga sudah punya sertifikasi digital trainer ya. Jadi buat adik-adik semua yang akan mengambil profesi bisa hubungi saya ya. Nah, selanjutnya ini profil saya, ada nomor HP, nomor telepon, dan sebagainya ya. Nah, kali ini saya akan perlihatkan ini ya materi kita pada pertemuan pertama. Saya akan perkenalkan kira-kira aplikasi Office yang online offline bagaimana, yang online bagaimana, yang terintegrasi bagaimana, serta bagaimana caranya kita bekerja secara online dari sebuah website ya. Nah, baiklah. Pada pertemuan pertama ini saya akan memperlihatkan aplikasi-aplikasi Office offline ya. Jadi aplikasi offline aplikasi yang bekerja tanpa internet. Artinya seseorang bekerja dari satu buah unit PC, di depannya bekerja sendiri. Contohnya ini ya. Ini contohnya. Kebetulan saya gunakan MacBook. Ini contohnya. Misalnya saya akan bekerja di Word, maka saya klik ke Microsoft Word-nya. Kemudian
ya. Ini aplikasi Word-nya. Nah, ya. Ini Word-nya. Ini ya. Ini aplikasi Word-nya. Nah, inilah aplikasi Microsoft Word yang sering kita dengarkan. Ini adalah Word for Mac. Misalnya di sini ada file, ini ada menu-menunya, menu-menu. Ini bar menu, ini layar pengetikan kita. Jadi semua transaksi yang ada di Microsoft Word di sini tempat olah datanya. Tempatnya masukin gambar, ya. Kemudian ini contoh-contoh masukin gambar ya. Masukin gambar. Contohnya ya, ini contohnya tuh contoh gambar. Gambar ya, ini contoh gambarnya. Setelah gambar masuk, bisa diberikan keterangan lain. Misalnya mau ditulis ya. Ini gambar 1, toh contohnya adalah gambar 1 ini menjelaskan tentang alur sebuah artikel ya. Nah, kemudian setelah itu misalnya sekarang kita akan buat tabel, diklik new tabel, tulis ini ya. Nah, yang jelas sini nomornya, ini mahasiswa, nama mahasiswa, ini keterangan ya, keterangan. Kemudian di NIM ini lagi ini kita bisa lain-lain ini ya. Jadi inilah cara kita bekerja secara offline toh. Nah, kalau mau dicetak tinggal file print. Nah, printnya itu macam-macam. Apakah kita langsung cetak ke printer atau cetak dalam bentuk PDF juga bisa ya. Ini langkah-langkahnya, bisa cetak dalam bentuk PDF. Nah, kemudian kalau misalnya ini akan kita simpan pun ada cara, ada macam-macam bentuk output yang bisa kita hasilkan. Yang file, save as ya, save as itu artinya simpan dengan nama lain. Nah, di sini yang didukung oleh aplikasi Word for Mac ini adalah ini tipe-tipenya. Bisa ke Word 97, template dan sebagainya. Mau PDF pun tidak masalah ya. Nah, kemudian contoh ya, sekarang gambar 1 ini saya akan simpan dalam bentuk PDF. Tempatnya di sini, kemudian di USN 1, ini aplikasi. Contoh file 1 ya. Ingat ya, kita simpan dalam bentuk PDF. PDF ini artinya tidak bisa diedit filenya, tapi itu sih hanya teori ya, bisa diedit pada dasarnya. Itu PDF supaya rapi filenya dan tidak berubah-ubah ya, makanya kita PDF kan contoh file 1 PDF ya, simpan. Nah, kemudian setelah itu file ini fungsinya untuk melakukan semua transaksi dalam bentuk komunikasi dengan aplikasi ya. Misalnya akan buka file baru, nah, bisa lah diartikan, bisa ngerti semua ya. Text setup, melihat struktur struktur baris, struktur kertas ya, ini jenis kertas yang kita gunakan dan sebagainya ya. Edit ini tempatnya untuk memodifikasi apa yang ada di desktop ini ya, desktop Word. Ini view, melihat tampilan daripada Word kita. Insert, memasukkan apa saja yang bisa kita masukkan ke sini ya, bisa gambar, lain-lainnya. Misalnya Word Art ini adalah
tampilan lain yang dapat kita masukkan ke Word. Ini misalnya contohnya, ini contoh ini contoh toh. Ini kan ini Word ya, beda dengan tulisan biasa, beda kan? Dah, ya, ini contoh toh. Kemudian format ini adalah mengatur bentuk daripada apa yang dapat disebut kita, misalnya fontnya. Sekarang saya akan ganti ya, ini saya akan ganti format fontnya. Misalnya saya mau ganti dia bentuknya miring, ini ya miring. Ini jenis hurufnya ya, jenis hurufnya ini bisa kita lihat ya di sini. Ini misalnya sekarang saya ambil ini ya, jenis hurufnya di sini besarnya huruf yang kita inginkan. Ini jadi inilah caranya. Oke, kan? Ini format jadi semua yang menyangkut font di sini diatur, bentuk paragraf, dokumen dan sebagainya. Ini jenis font yang ada di aplikasi saya, ini yang terinstall ya. Kita bisa menginstal dan menambahkan huruf. Tools ini adalah perangkat-perangkatnya yang ada di Word ini akan dikombinasikan dengan aplikasi lain. Di sini tempatnya ya. Misalnya kita membuat makronya itu untuk surat mail merge ya, nanti kita ada materi sendirinya. Kemudian tabel ini tadi, tabel, struktur tabel, kita bisa kerjakan tabel dari sini, dari menu ini ya. Jadi itulah secara umum gambarannya tentang Office Microsoft Word offline ya. Jadi semua yang bekerja standalone bisa dikerjakan ini offline ya. Ini cara ganti tabelnya, terserah gimana ini ya bentuknya ya. Ini saya gunakan Word format, sama ini tampilan lainnya. Setelah itu sudah ya, inilah contohnya aplikasi Word offline. File, save ya, simpan. Misalnya di sini saya simpan di sini ya. Contoh materi pertama ya, simpan. Lalu kita Word exit ya, keluar. Sekarang kita lihat tadi di Word sini hasil pekerjaan kita itu tadi yang sudah kita buat. Ada di sini USN 2022 ini ya, contohnya tadi. Yang tadi PDF ya, ini PDF kan. Contoh itu supaya rapi aja, nggak bisa diedit lagi secara teori ya. Ini tadi hasilnya tuh. Kemudian tadi lihat lagi file yang lainnya itu ini ya, contoh materi 1 ini ya, or exit ya, quit. Jadi secara singkat itulah materi Office yang offline ya. Sekarang yang online, apalagi saya Excel juga gitu. Excel ini kan ini offline ya. Excel juga ada ya, Excel ini sama Excel kok. Ini ada menunya, ada desktopnya, itu dasarnya Excel. Ada 4 sih, ada PowerPoint. Ini PowerPointnya ya, ini PowerPointnya yang sekarang. Ada menunya sama juga, ada menunya dengan ini desktop utamanya. Setelah itu sekarang kita akan lihat aplikasi online Office ya. Office online itu berarti kita harus online ke internet. Kemudian masuk saya gunakan Office Classroom ya. Sekarang di continue, saya akan gunakan account saya di sini.
Ini contohnya, ini. Nah, di sini ya, untuk melihat aplikasi online itu masuk di Google Drive. Inilah aplikasi Office online, contohnya FTUSN. Nah, kemudian di sini misalnya saya akan aktifkan Microsoft Word-nya itu. Ini ya, ada di baru ya, di sini dokumen ya. Dokumen Google Dokumen, ini contohnya Google Spreadsheet, ini contohnya Google Slide, ini contohnya ya. Kemudian ini Google Formulir yang versi akses dan lain-lain tah. Jadi Word itu Word online, itulah Word online. Ini tampilannya Microsoft Word online. Ini ya, kita klik dokumen tadi. Nah, inilah tampilannya. Inilah tampilan dasarnya Microsoft Word online ya. Ini kelebihannya, kita menulis secara otomatis akan tersimpan nama filenya tanpa kita simpan pun, aplikasi menyimpan secara otomatis ya. Contohnya ini ya, contoh materi 1, di sini saya tulis ini materi 1 ya. Kemudian saya tutup ya, tanpa simpan ya, saya tutup. Nah, maka secara otomatis nanti tampil ya, otomatis tampil secara otomatis di Google Drive kita. Itulah kelebihannya bekerja secara online ya. Nah, jadi sudah. Nah, begitu pula Excelnya. Excelnya ini ya spreadsheet ini Google Spreadsheet kosong. Ini contohnya, ini di sini nama filenya di sini tempat tulis nama file ya. Nah, filenya di sini. Materi 1 contoh Excel. Nah, karena sudah kita tulis nama filenya, tanpa edisi isi pun itu otomatis akan lahir ya. Tanpa kita isi data pun dia akan lahir. Contoh ya, saya keluar ya tanpa kita simpan. Nah, maka dia akan muncul ya di sini. Kita refresh dia. Entah. Nah, ya, sudah tersimpan. Nah, itu boleh dengan PowerPoint, semuanya nanti bisa kalian praktis sendiri ya, seperti ini, slide dan sebagainya. Jadi itulah pertampilan utamanya antara aplikasi offline sama online ya. Ya, nah sekarang kita berikutnya itu, kali ini tuh saya akan jelaskan aplikasi Office terintegrasi ya. Di sini bisa offline ya, terintegrasi offline, terintegrasi online ya. Contohnya ya. Misalnya sekarang saya bekerja di Microsoft Word ya, yang tadi buka file kembali. Ini saya buka file lamanya ya. Ini nah, ini ya terintegrasi ya. Misalnya sekarang di sini, kenapa bisa jadi terintegrasi? Karena kita dapat bekerja dari aplikasi lain secara offline. Contohnya di sini sekarang saya punya data di Excel ya. Contohnya di sini saya punya data di Excel, misalnya yang di sini ya, contohnya ya. Nah, ini ya. Ini data saya di Excel. Itu caranya integrasikan ke Microsoft Word, file, save as itu kita simpan ya. Langsung menyimpan tanpa mengetahui di mana posisinya. Nah, untuk mengetahui posisinya, save as yang kita gunakan, lalu kita setel sendiri mau disimpan kemana kan. Nah, misalnya di sini saya akan simpan ke
USN. Kemudian di sini ini ya, ini contoh materi 1 ya. Save. Sudah ya. Setelah itu saya kembali ke Microsoft Word. Karena file tersebut saya akan gunakan, maka di sini ada beberapa cara ya. Cara pertamanya itu insert, kemudian kita pilih yang tadi itu sumber filenya kan, kita akan sisipkan ke sini file tersebut. File Excel tersebut tadi kita akan sisipkan. Insert, ini bisa kita gunakan equation file. Kita cari filenya tadi, tempatkan di Microsoft Word ya. Ini tadi di sini, kemudian cari foldernya. Ini ya. Ini kan Excel. Mana Excel itu? Ya. Excel itu absennya. Ini contoh absennya misalkan. Misalnya absennya kita pilih Excel kan? Excel, insert. Oke. Maka dia akan oke. Karena tidak kompatibel ya, ini artinya sekarang tidak kompatibel. Karena banyak kolomnya toh. Kalau gitu ini kita hapus. Kanan, delete, cut ya, sama aja. Insert, file, objek. Objeknya misalnya kita gunakan Excel, ini ya, Excel ini misalnya. Artinya sekarang saya akan masukkan editor Excel ke sini ya. Atau tapi kalau kita memasukkan yang tadi filenya itu, kita close aja. Close dokumen. Close ya, ini close enter. Ini sekarang tadi kita buka aplikasi Excel dari layar kita ya. Kalau kita mau kita tutup, dia akan kembali ke ini ya. Untuk masukkan tadi yang file yang tadi kita buat itu, bisa sih caranya. Ini kan muncul, cuma karena kelihatan kan, karena objeknya tidak kompatibel. Ini kita klik kanan, edit. Ini ya, dia akan langsung ke aplikasinya. Misalnya kita contoh ya, edit. Ini Oxid editor contohnya. Di sini nomor, nama, alamat ya. Setelah itu kita file, save, bisa disimpan ya, bisa disimpan, bisa diupdate, update ya, update. Kemudian kita file, close ini ya. Muncul kan? Setelah itu misalnya kita mau, ini kan Excel ya, Excel. Kalau kita mau edit dia, nanti kita klik dua kali aja, file. Misalnya sekarang nomor 1, nama A, alamat AAA ya. File kita update ya, jangan lupa update. Kemudian file, close and return ya. Atau bisa kita convert dia, ini ya, convert ini worksheet. Ya, sudah. Sekarang terus bagaimana caranya kita masukkan file yang Excel ya? Itu caranya macam-macam. Cara lain. Yang tadi insert file di sini. Kemudian kita cari tadi sini. USN.
Janji aplikasi Excel Word itu ini. Nah ini ya contohnya. Nah, ternyata ini tidak mendukung aplikasi dia tidak dukung ini Word Format ya. Versi lain mungkin versi lainnya tidak support ya. Versi ini tidak support. Kalau kita paksakan ini hasilnya. Nah, dia minta kita buat tadi ini hasilnya. Nah, ini hasilnya tadi kita buat ya yang tadi tuh. Ini ada angkanya. Di sini kita atur tabelnya. Ini kita atur tabelnya. Kita tabel layout. Kita klik kanan. Ini kita tabel layout. Kemudian kita sekarang auto fit. Misalnya konten ya. Nah, maka dia akan rapi, tapi tidak sempurna ya, karena tadi dia itu kan tidak ini Word Format versi ini tidak support yang tadi konverternya ya. Ini hasilnya beda kan hasilnya ya. Nah, kalau begini bisa kalau begini kita sempurnakan, tinggal kita tambahkan, kita klik kanan tuh. Nah, sudah kita pilih jenis layoutnya tuh. Nah, misalnya di sini kita mau pilih jenis tabelnya tuh, bisa kita ganti. Misalnya saya mau ganti tabelnya yang ini ya. Nah, klik berubah mau ganti ini, nah, otomatis ya. Itu hanya gaya-gaya aja ya. Nah, terserah dari kita. Jadi inilah contohnya integrasi offline ya. Nah, sekarang saya akan perlihatkan integrasi yang online ya. Contohnya ini kita simpan file save-nya, ini nama materinya, nama filenya, contoh materi 1, file save ya. Nah, itu langkah pertama ya, yang offline. Sekarang yang online, masuk lagi ke browser ini ya. Tadi masuk ke ini ya, materi pertama kan. Masuk ke sini, saya klik 2 kali. Jika kita akan integrasikan aplikasi lain itu di sini itu integrasi dengan Excel online. Itu ada berbagai cara. Cara pertamanya itu sama tadi, kita buat dia kita akan masukkan Excel ke sini ya, ke layar kita. Caranya itu insert, sisipkan, ini kan gambar bla bla bla, masukkan gambar tabel. Jelas akan berbeda kelengkapan menunya antara aplikasi online sama offline ya. Nah, di sini itu sekarang ternyata di sini itu untuk menyisipkan itu aplikasi online ini hanya bisa menyisipkan ini ya, gambar tabel, gambar bla 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 yang sederhana kan. Ini menambah, tunggu. Nah, itu kemudian kita formatnya, ini menunya, edit, tampilan, sisipkan, insert ini format. Sekarang ya saya akan masukkan ke sini Excel itu, Excelnya Microsoft Excel. Jadi itu caranya, ini sisipkan. Ada sini biasa itu link-linknya itu. Tunggu, ini bagikan tampilan. Ya, kalau kita lihat
sebenarnya. Contoh sebentar ya sambil ya. Misalnya kita simpan gambar. Nah, ini hebatnya Word Online, kita bisa mengisi gambar online ya. Misalnya sekarang saya gambar online simpan gambar. Contohnya sambil dari mana? Dari upload dari komputer, cara tadi internet. Nah, cara komputer ya contohnya. Nah, ini misalnya saya ambil desktop. Ya. Yang tadi ya, kita open. Nah, tampilkan. Ini caranya menyisipkan gambar versi online ya. Misalnya sekarang itu saya akan masukkan Excel tadi ke sini ya. Itu tempatnya itu di sini kayaknya itu. Ini kalendernya, ini ya kalender. Dia akan tampilkan jadwalnya tuh kalendernya sekarang. Kemudian ini klik aja. Apa infonya tentang aplikasi, tentang file kita ya. Di sini dibuat catatannya. Kemudian jadwalnya ya, di sini bisa kita masukkan. Ini kontaknya, kalau ada tugas yang mau tambahkan. Ini posisinya. About-nya ini. Nah, ya. Mau diedit. Excelnya itu kalau kita masukkan ke sini itu bisa kita lihat di sini filenya ini ya, contohnya file ini. Nah, ini caranya. Nah, sini ini tabel Excel ya. Nah, jadi caranya itu yang saya ingat itu ini, kita blok di sini. Kita insert ya, insert link ini, insert link. Nah, itu harus ada kan linknya. Nah, jadi tadi tuh di sini tuh di Wordnya ini kita klik kanan, kemudian kita bagikan tuh linknya kita bagikan, kemudian kita ganti di sini siapa saja yang memiliki link ini bisa menggunakan. Kita salin link, selesai. Kemudian kita pindah lagi ke Microsoft Word ini ya, insert linknya di sini, klik kanan, paste ya, terapkan. Nah, maka dia akan jalan ya. Ini bisa kita tes simulasi ya. Nanti kalau kita sudah simpan, nanti kalau kita simpan filenya, kita simpan file ini. File save ya, di sini ada penyimpanannya, ada save as, kalau mau simpan ya. Nah, sekarang ini tanpa kita simpan pun sekarang ini sudah tersimpan secara otomatis ya. Nah, saya tidak menyimpan ya, saya tidak menyimpan di sini, saya langsung keluar. Nah, ini ya materi satu kan tadi materinya. Ini saya klik 2 kali, maka tampilkan hasilnya yang tadi kita kerjakan. Nah, ini ya tadi, ini file Excel itu. Nah, cara menggunakannya itu sekarang ini ya. Nah, tampilkan hasil Excelnya, kita tinggal klik saya di sini itu, ini muncul. Nah, kalau kita mau edit ini file Excelnya, kita klik aja, klik di sini, ini klik yang ini. Maka dia akan terbuka file Excelnya. Ini saya kasih data ya, misalnya ini nomor, nama, alamat ya. Nah, ini ya, tanpa saya simpan, saya keluar. Nah, sini juga ya, saya keluar. Lihat ya, ini tadi saya edit ya. Lihat hasilnya. Akan bertambahkan. Nah, ini ya, tadi yang kita tambahkan. Nah, jadi itulah gambar umumnya tentang aplikasi offline
dan online ya. Nah, karena ini materi-materi pengantar, makanya sampai di sini dulu materi kita terkait pengantar mata kuliah ini ya. Aplikasi ini ya, ini sampai di sini. Ini yang sebelum materi yang sudah saya jelaskan tadi setengah jam yang lalu. Saya pikirin materi pertemuan pertama sampai di sini. Demikian yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.